Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa sholatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa Kembang Setaman Group, selamat berjumpa kembali dengan kami, dan di kesempatan hari ini kami tidak akan membahas masalah calon presiden. Soalnya kemarin, video yang kemarin ini sudah saya bahas, yang akan menjadi calon presiden seperti itulah, seperti yang kemarin itu. Dan sekarang ini saya ingin menyampaikan bahwasanya di Indonesia ini mempunyai tokoh yang sangat fenomenal sekali. Nama-nama tokoh ini sangat melegenda di hati masyarakat Jawa dan Indonesia pada umumnya. Dari tokoh-tokoh tersebut antara lain ya, Ki Ageng Ranggawarsita, ya, seorang penulis, ya, seorang sastrawan. Ki Ageng Ranggawarsita juga menulis, namanya Serat Kalatido. Jadi Serat Kalatido ini ditulis oleh Ki Ranggawarsita tahun 1820 sampai 1823. Dan selanjutnya yaitu Ki Ageng Jayabaya. Ki Ageng Jayabaya ini punya nama yang cukup panjang sekali dari Kerajaan Kediri. Beliau juga menulis Serat Jangka Jayabaya. Dan Serat Jangka Jayabaya ini ditulis oleh beliaunya pada tahun 1130 sampai 1157. Selanjutnya di Jawa sendiri ada tokoh yang melegenda, yaitu Serat Sabdapalon. Ya, Serat Sabdapalon. Serat Sabdapalon ini banyak sekali menulis tentang kejadian-kejadian yang ada di Indonesia ini. Dari Sabdapalon ini ketika mengadakan perjanjian dengan Sasubakir, itulah ya, sehingga nama Sabdapalon ini juga melegenda di hati masyarakat Jawa. Ini ditulis pada tahun 1478. 1478. Selanjutnya ada tokoh lagi yang cukup mempunyai nama besar, ya. Namanya Kerajaan Pajajaran pada waktu itu, yang dipimpin oleh Siliwangi. Nah, di situ pemirsa, Siliwangi juga menulis namanya Serat Uga Wangsit Siliwangi. Ini ditulis pada tahun 1482 sampai 1523, ya, karena ini kejayaan dari Kerajaan Pajajaran pada waktu itu, ya, di tahun 1482 sampai 1521. Nah, itu. Dan di sisi lain, setelah keempat tokoh-tokoh yang kami sampaikan tersebut tadi, masyarakat Jawa juga menengarai ada tokoh yang sangat fenomenal, tokoh yang sangat melegenda juga, ya, namanya Nyai Ratu Kidul, atau boleh disebut namanya Bunda Ratu Kidul, yang sebagai penghuni laut pantai selatan, yang konon, ya, ada di dasar pantai selatan ini
beliaunya memimpin sebuah kerajaan yang sangat besar, dan beliaunya Nyai Ratu Kidul ini juga selalu mewarnai peristiwa-peristiwa yang ada di Pulau Jawa ini. Nah, dan dari apa yang kami sampaikan tadi antara Ki Ranggawarsita, Ki Jayabaya, Sabdapalon dan Siliwangi, juga Nyai Ratu Kidul ini, apabila dari para pendengar atau pemirsa semua tidak percaya, tidak masalah. Jadi sifatnya boleh percaya, boleh tidak. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa kelima tokoh yang ada di Jawa ini merupakan tokoh yang sangat fenomenal sekali, ya, sangat melegenda sekali di hati masyarakatnya, melegenda. Sehingga yang kami rangkum dari kelima tokoh-tokoh ini pada tahun 2024 ini, pemirsa, beliau sepakat, ya, ini rangkuman saya, ya, saya rangkum saja, ya, kalau saya sampaikan satu persatu panjang sekali. Jadi saya rangkum bahwasanya di tahun 2024 ini Indonesia khususnya, ya, sekali lagi akan mengalami zaman Kala Surata. Nah inilah, ya, Kala Surata. Kalau mungkin punya panjenengan pemirsa mempunyai kitab atau bukunya, ya, atau Ranggawarsita boleh, dari Jongko Jayabaya juga boleh, ada di situ, ya. Jadi ada masa namanya Kala Surata. Dan Kala Surata inilah, ya, yang akan menjadikan perhatian kita bangsa Indonesia atau umat manusia. Indonesia ini akan mengalami suatu reaksi dari alam. Indonesia atau bumi, alam Indonesia ini akan mereaksi apa yang menjadi aktivitas manusianya yang ada di Pulau Jawa dan umumnya di Nusantara ini. Jadi tidak boleh menyalahkan salah satu manusianya, juga tidak boleh menyalahkan alamnya, juga tidak boleh. Karena apa? Ya karena semua ini saling berkaitan. Dari kelakuan manusia akan direspon oleh alam, sehingga alam pun juga akan mereaksi seperti apa yang menjadi tugas-tugasnya, ya. Karena apa? Ya karena alam ini mempunyai tugas-tugas dari Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala, karena perbuatan manusia direspon oleh alam, dan alam akan menjalankan tugas-tugasnya sesuai dari perintah atau aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya, ya, Allah Subhanahu wa taala. Ya karena itulah, ya, yang jelas dari masa atau zaman Kala Surata di tahun 2024 ini, mestinya banyak manusia itu banyak untuk melatih budi, melatih olah budi. Ya kalau dalam bahasa agama, ya, berbuatlah yang baik-baik, ya, sebagai uswatun hasanah, kepada mereka, kepada lingkungannya, kepada keluarganya, dan lain sebagainya. Ketika hal ini sudah diabaikan oleh manusia untuk menjalankan uswatun hasanah, ya tadinya seperti itu, alam pun juga akan mereaksi. Dan tahun 2024 ini diyakini dari tokoh-tokoh yang kami sebutkan di depan tadi, bahwasanya zaman Kala Surata ini Indonesia akan mengalami keguncangan. Keguncangan apa, pemirsa? Satu,
Dari keguncangan baik keguncangan berupa manusia juga berupa alam tadi, keguncangannya ini. Berupa manusia ini bisa menimbulkan suatu perselisihan, pertikaian, perkelahian, ya, atau bahasa yang lebih enak itu ya mungkin perang lah, terjadi peperangan. Ya mungkin tidak perang seperti perang-perang yang ada. Nah, ini hanya antar suku di zaman Kala Surata ini antar suku lah, perang antar suku, demikian. Perang antar suku. Ya karena perang tersebut karena apa? Karena ya perang-perang tersebut ditimbulkan dari ulah manusia itu yang serakah, yang rakus dan lain sebagainya. Kalau orang sudah menjadi serakah dan rakus ini akan lupa semuanya. Lupa akan budi. Budi itu apa? Ya watak, budi luhur. Jadi perwatakan yang baik ini akan lupa semuanya, dilupakan. Karena manusia saat ini mempunyai peran sebagai pemeran sandiwara. Ya, mau tidak mau kita dikatakan demikian, ya. Mau tidak mau kita manusia zaman tahun 2024 ini dikatakan sebagai pemeran sandiwara yang ada di dunia ini. Sehingga sandiwara itu akan direaksi oleh alam. Direaksi oleh alam seperti yang saya sebutkan di depan. Contohnya apa? Dari kebobrokan manusia yang tidak bisa menjadi uswatun hasanah ini, satu, manusia ini banyak berbuat kebohongan, bohong lah, culas, jadi bohong, sehingga tidak bisa dipercaya lagi. Baik siapa saja, masyarakatnya, ya khususnya ya para pejabat-pejabatnya, baik dari presiden, menteri, gubernur, bupati, camat, kepala desa dan lain sebagainya, ini pejabat-pejabat pemerintahan ini banyak kebohongannya. Nah, tidak amanah. Maka sehingga dalam kondisi tersebut menimbulkan saling tidak percaya di antara kita umat manusia, tidak percaya sama sekali. Presidennya memberikan contoh mungkin ya tidak baik dengan fasilitas negara, dengan kekayaan atau apa yang ada di dalam negara ini dimanfaatkan untuk pribadi, untuk golongan, untuk kepentingan yang lain. Dan demikian ya. Dari bangsa Indonesia sendiri sudah seperti itu. Ini mestinya panjang kalau saya sampaikan dari zaman Kala Surata ini sangat panjang sekali rentetannya ya. Tapi saya ingin menyampaikan satu perkara, yaitu bahwa umat manusia yang ada di Indonesia ini sekarang menjadi tidak amanah lagi atau pembohong dari profesinya masing-masing, seluruhnya hampir dikatakan sebagai pembohong. Yang di depan terasa sangat halus dan mulus, namun di belakang itu ya sangat sebagai duri-duri yang sangat tajam sekali, mentolo, tega. Jadi
besok ini manusia itu sudah tega dengan sesama. Tidak peduli ini ayah dengan anak, bapak dengan anak, ibu dengan anak, saudara dengan orang tua, saudara dengan saudaranya sendiri, bahkan seperti itu. Ini sudah banyak yang kejadian seperti itu. Karena ini dicatat oleh beliau-beliau dalam salah satu kitab, namanya Serat Jongko Joyoboyo, Serat Ki Ranggawarsita, atau disebut dengan Serat Kalatido tadi, juga disebut dengan Serat Sabdo Palon, juga Serat Ugo Wangsit Siliwangi itu tadi. Yaitu karena inilah zaman sekarang sudah seperti itu, kerusakannya sudah seperti itu, dan ini pun juga akan direaksi oleh alam, dan alam sendiri ini yang mereaksi hal tersebut juga sangat menggegirisi lah, gegirisi atau apa? Gegirisi itu adalah sebuah kata yang sangat menakutkan, menyeramkan dan lain sebagainya. Jadi di tahun 2024 ini diramalkan, diprediksi dalam suatu masa yang disebut masa Kala Surata ini, alam akan mengalami perubahan-perubahan secara signifikan, ya. Adanya banjir bandang, adanya angin puting beliung dan lain sebagainya, termasuk badai, termasuk apalah ya sejenisnya yang ditimbulkan oleh angin, ya. Begitu juga yang ditimbulkan oleh air, ya, bisa membuat banjir dan lain sebagainya. Dan bisa juga banjir itu ya, itu akan menjadi tsunami, tsunami. Begitu juga dari unsur gunung-gunung. Dari unsur gunung-gunung ini juga akan diprediksi akan mengalami guncangan-guncangan, sehingga banyak gunung-gunung yang berapi ini akan meluapkan laharnya, ya, akan memuntahkan laharnya, ya, sehingga terjadi bencana-bencana seperti itu. Jadi ada unsur dari gunung seperti itu. Juga dari bumi juga akan demikian. Namanya alam, ya, namanya alam. Bumi juga akan mengalami seperti itu, gempa dan lain sebagainya. Yang paling ringan yang namanya lindu lah, lindu kalau orang Jawa demikian, paling ringan. Tapi kalau sudah gempa yang mempunyai kekuatan berapa skala Richter itu tadi, ya maaf ya, jelas ini terjadilah bencana. Nah itulah ya, di zaman Kala Surata ini, dari beliau-beliau yang kami tangkap dalam suatu seratannya, ya, dan ini juga diiyakan, juga diamini oleh Nyai Ratu Kidul itu tadi. Jadi makanya kita manusia ini mestinya harus berbuat baik ya, berbuat baik dengan sesama, ya, dengan alam pun juga harus baik, ya. Namanya sekarang ini dengan saudara saja kurang baik, ya. Apalagi dengan orang lain. Kalau bisa orang lain yang malah dibuat makanan, seperti itu. Padahal mesti tidak seperti itu. Ya berbuat baiklah sesamanya, ya. Baik sesama manusia, baik sesama alamnya, lain. Itulah, jadi semua ini adalah merupakan suatu reaksi yang timbul dari perbuatan manusia itu sendiri. Karena banyak hutan, banyak apalah ya, macam-macam alam ini menangis hari ini. Bebatuan ini menangis semua. Karena apa? Ya karena dari mereka itu, baik ini rerumputan, dedaunan, gegodongan, dan pepohonan, ya, ini menangis semua. Tidak ada tempat yang nyaman dari mereka itu.
Dari airnya pun juga demikian, sumber airnya pun juga demikian, banyak berkurang. Musimnya juga demikian. Kalau kemarau ya demikian panasnya. Kalau penghujan ya begitulah. Namanya udan salah mongso. Udan salah mongso ini mestinya tahun 2024 ini hujan itu terjadi kalau lazimnya pada umumnya dari bulan November sudah mulai hujan, sehingga pada waktu Desember ini petani-petani sudah bercocok tanam, tandur menanam padi. Tapi sekarang ini dari para petani yang mempunyai tanah tada hujan sampai sekarang belum tandur, belum menanam padi. Karena apa? Itu alamnya sudah menangis seperti itu, menangis. Maka kita manusia kadang-kadang ya seperti itu, harus memperhatikan alam, memperhatikan ini dan lain sebagainya. Jadi tidak seperti manusia juga harus memperhatikan seperti itu. Di sisi luar manusia harus memperhatikan alamnya, bagaimana rerumputannya, bagaimana sumber airnya, bagaimana pepohonannya, bagaimana gunung-gunungnya, bagaimana lautannya, bagaimana hutan-hutannya. Nah, ini perlu dijaga. Ya. Itu di sisi lain, namanya manusia hari ini, manusia itu sudah lupa dengan jati dirinya. Karena apa? Banyak manusia sekarang atau orang-orang Jawa ini sudah lupa dengan jati dirinya sebagai orang Jawa. Orang Jawa mestinya mengenal dirinya ya, ini dengan dulur papat limo pancer ya. Ada dulur papat limo pancer yang terjadi dari api, angin, tanah, udara dan lain sebagainya itu. Dan panter, nah panternya inilah yang bisa disebut oleh kita mungkin sebagai roh atau kehidupan. Jadi kehidupan. Jadi lima panternya itu adalah roh itu tadi. Jadi dulur papat lima panter ini pun juga kita tidak tahu, hari ini tidak tahu. Maka oleh sebab itu mungkin perlu kita menghidupkan tradisi-tradisi seperti itu. Seperti itu. Jadi untuk menjaga keseimbangan alam, ya, juga kita rawat. Baik dari segi-segi yang tidak kelihatan. Contohnya seperti dulur papat lima panter yang harus dirawat. Nah, begitu juga alam. Alamnya pun juga harus dirawat. Alam yang sudah memberi rezeki kepada kita, dari Allah loh ya, dari Allah Subhanahu wa taala lewat alam itu tadi muncullah, tumbuhlah ya rezeki-rezeki untuk manusia, dan ini pun juga harus disyukuri, mestinya seperti itu. Mestinya seperti dari lautan banyak hasil-hasilnya, dari daratan banyak juga hasil-hasilnya. Tapi apakah mereka itu sudah merasa bersyukur atau hanya sekedar mengucap alhamdulillah? Kan tidak seperti itu. Namanya bersyukur itu adalah berbagi kepada sesama, berbagi. Kita mendapatkan sesuatu yang sekiranya ini sudah lebih, ya berbagilah kepada yang lain. Contohnya seperti sedekah bumi dan lain sebagainya, ini pun juga hilang sekarang ini, hampir hilang, tidak ada. Padahal itu adalah bentuk suatu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana bumi ini telah mengeluarkan rezeki untuk manusia. Walaupun semuanya itu dari Allah ya. Ya karena itu dari Allah menggerakkan bumi harus begini dan begini, ini semuanya karena kodrat irodahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada lingkungan kita, maksudnya lingkungan kita, alam, manusia, dan sisi lain juga alam yang gaib, ya, manusia yang gaib juga. Ini perlu kita ketahui.
Kembali kepada zaman Kolo Suroto inilah ya. Berarti Indonesia akan mengalami hal-hal seperti itu. Maka oleh sebab itu mari kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bersiap-siap, mudah-mudahan diberi kekuatan dan lain sebagainya. Bahkan kita berdoa bersama-sama supaya negara Indonesia ini menjadi negara yang selamat, negara yang subur, makmur, ayem, tentrem, gemah, ripah, loh jinawe. Seperti itu kemauan kita. Ya karena ini sudah menjadi perbuatan kita manusia yang lupa akan jati dirinya, lupa akan dirinya secara fisik, lupa akan dirinya secara batin, ya. Dulur papat limo panter itu tadi, lupa dengan alamnya. Alam yang kita tempati ini, baik berupa bumi, air, dedaunan, pepohonan, dan lain sebagainya. Bahkan gunung dan hutan. Yang jelas terjadi hal seperti itu. Karena apa? Karena Indonesia ini sekarang menjadi negara yang amburadul. Amburadul demikian. Saya katakan amburadul begitu saja. Amburadul. Jadi tatanan sudah tidak dipakai lagi, walaupun tatanan itu ada dan diadakan ya, oleh mereka yang mempunyai kuasa untuk mengadakan tatanan, tapi tatanan itu diingkari dan dikhianati, sehingga itu terjadi pembohongan di sana sini. Makanya barang siapa yang menjadi presiden tahun 2024 ini ya besok akan menghadapi suasana seperti itu, mau tidak mau, percaya tidak percaya, ya akan menghadapi seperti itu. Apalagi ini zaman global, zaman global. Kita bangsa Indonesia yang sudah maju, mempunyai SDM yang mumpuni, mempunyai sumber daya alam yang mumpuni juga, tetapi perilaku kita sebagai bangsa bagaimana? Kita akan selalu dibodohi oleh bangsa-bangsa lain. Makanya tantangan kita ini bukan kok hanya dari dalam negeri atau dari Jawa itu sendiri, dari luar negeri, bangsa-bangsa yang sudah dianggap kita maju, ya. Akan terjadi perang teknologi, akan terjadi ya macam-macam lah. Jadi kesehatan saja ini besok juga akan mendikte, akan mendoktrin manusia. Jadi kesehatan ini adalah tadinya itu merupakan suatu hal yang murni dari Allah Subhanahu wa taala, tapi sekarang hal kesehatan ini bisa dibuat oleh manusia. Contohnya corona. Corona kan perbuatan dari manusia. Nah, besok ini ada lagi. Ya, itu sesuai zaman apa yang kami sampaikan dari beberapa tokoh yang kami sebutkan di awal tadi, ya, di awal tadi, ya. Maka oleh sebab itu pemirsa, mari kita berdoa bersama, berhati-hati, dan kita sebagai manusia mari untuk mengawali kita mengenal jati diri kita sendiri-sendiri, mengenal alam kita masing-masing, ya, sehingga keseimbangan alam, keseimbangan kehidupan ini bisa terjalin, bisa terjamin, ya, sehingga menjadikan keadaan yang adem, ayem, tentrem. Saya kira itu pemirsa, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya lah, bisa diambil manfaatnya, dan kami mohon maaf apabila ada sesuatu kekurangan dari kami, dan kami terima kasih atas teman-teman yang bertanya kepada kami tentang hal-hal yang kami sebutkan, ya. Ada dua macam, dari prediksi Presiden tahun 2024 yang kemarin sudah, sekarang ini prediksi dari zaman Kolo Suroto ini. Kolo Suroto ini. Monggo
Monggo dicerna, dipahami, dihayati dan lain sebagainya. Ya. Mudah-mudahan sekali lagi kami mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian, terima kasih telah mengikuti Kembang Setaman Group. Salam sehat dan semoga bermanfaat.